Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil qanat, yani al-qanat al-lugha al-arabiyyah. Indakum darsul lugha al-anam wal madah al-muassasah ay al-madah ar-ra'isiyah fi hadhil fursah, yani anil qaidah ay at-tarkib. Ya, kalian sekarang punya materi baru yaitu kaidah atau tarkib atau struktur. Al-maudu an taqsimul kalimah, ya. Temanya adalah tentang pembagian kalimat. Tetapi yang dimaksud di sini pembahasan utamanya adalah tentang isim ma'rifat dan isim nakirah, ya. Oke. Taksimul kalimat, yakni jenis-jenis kata. Ya, dalam bahasa Indonesia atau secara umum, kata sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di chat Google Classroom bahwa jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia ada banyak, ya. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata keterangan, ada kata depan, ya. Sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal ada isim, ada fiil, ada harf, ya, di sini. Oke. Tapi sayang ini Ibu nulisnya salah, ya. Nah, ini yang harfnya, haknya kurang ini. Yang pertama al-ism, yang kedua al-fi'al, yang ketiga al-harf, ini ya nulisnya pakai hak. Coba Ibu pakai tulisan, ya, yang betulnya mana tulisannya, bisa enggak nih nulis? Oke. Nah, ini kegedean, ya, spidolnya. Nah, yang betul, nah begitu. Oke, nah itu ya, ada titiknya, al-harf. Besar sekali, gak apa-apa, ya. Oke. Jadi isim, fi'il, harf merupakan jenis-jenis kata yang ada di bahasa Arab. Sederhana, ya, hanya 3. Tetapi derivasinya sangat banyak, ya. Derivasi itu macam-macamnya. Macam-macam isim sangat banyak, macam-macam fi'il ada 3. Ada 3, ya, sedikitnya ada 3. Kemudian al-harf itu juga banyak. Coba kita lihat pengertiannya dulu atau bagaimana? Nah, ini contoh, kita lihat contoh, ya. Syahadtu rajulan ajuzan min nafidatis sayyarah. Syahadtu, saya melihat rajulan ajuzan, seorang laki-laki tua, min nafidatis sayyarah, dari jendela mobil. Nah, kata syahadtu, saya melihat, nah ini terdiri dari subjek predikat kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Arab kata syahadtu itu adalah fi'il madi. Sebuah jumlah atau kalimat yang dimulai dengan kata fi'il maka dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, ini, ya. Maka jumlah fi'liyah dimulai oleh kalimat fi'il. Pelakunya mana? Nah, ini tu itu menandakan pelakunya anak syahadtu. Nah, anaknya nggak disebut, tersembunyi, ya. Syahadtu, saya melihat. Rojulan, nah ini rojulan, seseorang, nah itu ini isim, ya, seseorang, bukan menunjukkan pekerjaan. Ajuzan, yang tua, nah itu juga masih isim, kata keterangan, yaitu kata sifat yang menerangkan rojulan. Min nafidatis sayyarah, min harf, nah ini harf min. Jadi harf dalam bahasa Arab itu bisa terdiri hanya 1 huruf, bisa terdiri dari 2 huruf, bisa juga terdiri dari 3 huruf, tapi disebutnya harf.
ya. Artinya dari apa lihatnya? Dari nafidatis sayyarah, dari jendela mobil. Berarti si sayanya itu sedang berkendara mobil ya. Oke. Kata nafidah dan sayyarah, nah ini sama-sama kata benda, maka kata benda di sini adalah isim. Jadi ada kata benda, kata kerja, harf, isim, fi'il, harf. Oke. Kana ar-rajulu yamshi fi bud'i syadidin. Kana ar-rajulu adalah seseorang, keadaan seseorang. Tapi kananya biasanya nggak diartikan ya. Ya, kita lanjutkan. Kana ar-rajulu yamshi fi bud'in syadidin. Seseorang sedang berjalan fi bud'i syadidin, dengan jalan yang sangat lambat. Ya, dengan jalan yang sangat lambat. Kana itu fi'il madi, rojulu isim, yamshi fi'il mudhari, jadi bisa dua fi'il dalam satu kalimat ya dalam bahasa Arab itu. Seseorang tengah berjalan fi. Nah, fi berarti harap, bud'in syadidin. Nah, ini isim ya. Lambat yang sangat. Tapi kita ubah dalam bahasa Indonesia secara lazim adalah dalam keadaan yang sangat lambat. Aslinya yang lambat sangat. Nah, itu harus pandai menerjemahkan ya, antara kebiasaan menerjemahkan atau memahami struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia seringkali tidak pas kalau kita tidak biasa menerjemahkan. Oke, yang ketiga, ar-rajulu yahtaju ilal musa'adah. Ar-rajulu. Nah, ini jelas ar-rajulu seseorang. Seseorang menunjuk kepada orang, menunjuk kepada suatu benda yang bergerak, orang. Maka ar-rajulu adalah isim. Yahtaju ila, membutuhkan. Yahtaju ila artinya membutuhkan. Berarti dia fi'il, kata kerja. Ila harf. Membutuhkan apa? Nah, ilahnya tidak diartikan ke, aslinya adalah ke atau kepada. Tapi di sini diabaikan artinya, ya. Diabaikan ilahnya. Sebab dia sudah menyatu kepada kata ihtaja yahtaju, memerlukan. Memerlukan apa? Al-musa'adah, pertolongan. Al-musa'adah, pertolongan. Nah, itu artinya isim. Awalnya dia kata kerja yang dibendakan, istilahnya jiran kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab, musa'adah itu artinya isim masdar. Dia kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Dari kata sa'ada yusa'idu musa'adatan. Nah, gitu ya. Oke, ya abi auqif as-sayyarah. Hai ayah, hentikan mobilnya. Nah, gitu ya. Hentikan mobilnya. Stop. Nah, atau kiri. Kalau orang Indonesia ya, kita naik angkot itu kiri. Itu maksudnya adalah auqif as-sayyarah. Bil qurbi, pelan-pelan, ar-rajuli al-ajuz. Oh, maksudnya kita itu dekat melewati seseorang yang sepuh. Jadi ada orang tua sedang berjalan, ayah pelankan mobilnya. Nah, begitu maksudnya ya. Pelankan mobilnya. Ada orang tua mau enggak lewat sih, maksudnya ada lagi jalan di samping. Jangan sampai ngebut bikin kakek-kakek itu kaget. Ya, gitu. Oke.
Syakarona ar-rajulu, ya. Seseorang mengucapkan syukur kepada kita. Syakarona ar-rajulu. Wa kana yabtasimu fi sa'adah. Dan lalu dia tersenyum bahagia. Ya. Syakarona, syakaro, nah, itu fi'il madi, ya. Nah di sini sebagai objek, ya. Ar-rajulu seseorang, ar-rajulu ini sebagai subjek, ya. Tapi posisi subjek tidak harus selalu di awal, ya, dalam bahasa Arab, di tengah, ya, atau kata kedua setelah fi'il, karena dia jumlah fi'liyah, kalimahnya dimulai oleh fi'il, maka baru menyusul fa'il. Syakarona, nah naknya objeknya bisa lebih dulu daripada subjek, ya. Oke, syakarona ar-rajulu, seseorang bersyukur kepada kami atau mengucapkan terima kasih atau memberi sesuatu hadiah, begitu, ya. Wa kana yabtasimu fi sa'adah, dan dia menyampaikan syukurnya itu dengan tersenyum bahagia, ya. Karena fi'il madi, yabtasimu fi'il mudhari, itu bisa beriringan, ya, dalam satu kalimat. Pelakunya mana? Pelakunya kembali kepada ar-rajulu, ya. Fi sa'adah, dalam keadaan bahagia. Nafi'nya al-harab, sa'adah isim. Bahagia itu kata keterangan, ya. Kata keterangan bahagia, sedih, tadi lemah, kuat, sehat. Nah, itu semua adalah isim. Oke. Fatahal waladu babas sayyarah, seorang anak membuka pintu mobil. Fataha fi'il madi, al waladu isim, pelaku subjek, ya. Babas sayyarah, pintu mobil benda, satu kata, ya, pintu mobil, tapi dua kata menjadi mudhof ilaih, ya. Baba as-sayyarah. Kenapa tidak babun? Nah, karena dia menjadi maf'ul, maka harokatnya menjadi fathah, dibaca baba. Laisa babun, bukan babun. Babas sayyarah, pintu mobil. Pintu isim, babun pintu isim. Adal ustadzu, seorang ustad, telah kembali bil hafilah, dengan menggunakan ini angkot besar tuh apa namanya, ya? Bis. Bisa bis, ya, bis minibus. Oke, bis, ya. Maka ada fi'il madi, al ustad subjek, pelaku, bil hafilah biharf jar, al hafilah isim tentunya, karena dia bermakna bis atau mobil, kata benda. Baik. Adhabu, saya berangkat. Adhabu walaupun dimulai kata saya, itu adhabu bukan isim tapi fi'il. Adhabu, saya berangkat, itu satu kesatuan kata dari kata yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Ana adhabu. Oke. Ana adhabu, saya pergi. Ila, harap kemana? Al madrasah, sekolah. Nah, sekolah isim, kata benda. Fi, harap as-sabah, pada waktu subuh. Pagi sekali, ya. Saya pergi ke sekolah fis sabah, di waktu pagi, di waktu subuh, di waktu pagi. Paginya jam berapa? Ya, paginya buat kalian mungkin jam 6 atau jam setengah 6. Tapi rata-rata jam 6, ya. Oke. Kesimpulannya nih kita lihat. Jadi kesimpulannya bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Tadi sekali lagi, yaitu ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Mana coba spidolnya belum muncul.
Nah iya, ini ada harf ya, sekali lagi tuliskan. Ih, hapus. Oke. Isim contohnya rajulun, nafidatun, sayyaratun, abun, sa'adatun, waladun, ustadzun, madrasatun. Nah ini ketika sendiri dibaca semua tanwin dengan harokat tanwun domah ya. Oke, maka contoh fi'il dari kalimat di atas adalah syahada, kana, syakaro, yamshi, yabtasimu, auqafa, oke, fataha, ada ya. Syahada menonton, melihat, kana adalah atau keadaan seseorang, syakaro bersyukur, yamshi berjalan, yabtasimu tersenyum, auqafa berhenti. Kalau fi'il fi'il amrnya auqif gitu ya. Ini auqafa fi'il madi, yaqifu fi'il mudhari. Oke, fataha membuka, ada kembali. Sedangkan contoh dari harf, ini harf mithlu min, fi, ila, bi, an, dan wa ya. Min dari fi di dalam, ila ke, bi dengan, an tentang, wa dan. Nah itu semuanya harf. Di sini wa hanya wa yang berbeda ya. Wa itu harf ini harf wasol ya. Harf wasol itu kata sambung. Harf atop ya, istilahnya harf atop tepatnya. Fi, ila, bi, an, min itu semua harf jar. Harf jar artinya menjarkan. Menjarkan itu mengkasrohkan isim sesudahnya. Contoh fis sobahi, nah ini diberi harokat kasroh kata as-sobahnya, bukan as-sobaha, bukan as-sobahu, tapi as-sobahi, maka dinamakan harf jar. Harf ini menjarkan, mengkasrohkan isim sesudahnya. Oke, next ya. Pembahasannya berikutnya. Ta'rif al-ism, apa itu isim? Nah. Mana? Nah ini ta'rif isim. Apakah itu isim? Isim adalah wa kullu lafdhin yusamma bihi insanin. Nah itu yang paling sederhana ya. Al-ismu wa kullu lafdhin. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Definisi, masuk ke definisi ya. Definisi isim. Apa itu isim? Isim al-ismu huwa kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'un akhar. Ya, isim adalah kata yang menjadi nama-nama orang. Nama-nama orang tuh Ipah, Asep, Ahmad, Sofyan, itu nama-nama orang. Maka penyebutan nama-nama orang adalah isim. Aw hayawanun, ya misalnya nama-nama hewan. Nama-nama hewan misalnya nama kucing. Ayo, nama kucing kamu siapa namanya? Misalnya si Boy. Nah itu Boy adalah nama dari kucing, maka dia adalah isim. Nabat atau nama-nama tumbuhan ya, ada tanaman kangkung, ada wortel, ada cabai, cengkeh. Nah itu adalah nama-nama tumbuhan, nama-nama sayuran, atau nama-nama benda lainnya, atau nama-nama lainnya ya. Apa saja kata-kata yang menjadi nama, maka itu termasuk dalam kategori isim ya. Nama boneka Kathy, nah, itu menjadi isim. Kathy adalah isim. Oke. Yang kedua adalah makna yang kedua, isim huwa kullu lafdhin yadullu ala makna binafsihi. Nah ini isim adalah setiap kata yang menunjukkan makna bagi dirinya, ghairu muqtaronin bizamanin, tanpa terikat oleh waktu ya, tidak menunjukkan sedang, sesuatu, tidak menunjukkan telah, tidak menunjukkan akan, juga tidak menunjukkan peristiwa
ya. Tidak menunjukkan kata peristiwa, bahwa suatu peristiwa atau proses sedang berlangsung. Nah, itu bukan isim, itu adalah fi'il. Nah, ya. Oke, itu adalah pengertian isim. Lalu tanda-tanda isim. Apa saja sih yang menjadi tanda-tanda isim? Nah, yang pertama, tanda isim adalah berakhiran harokat tanwin. Nah, seperti tadi di atas ya, ada kata apa coba? Bat-in syadidin. Nah, ya. Fi but-in syadidin, in din. Nah, itu tanwin. Maka itu ciri isim. Sa'adatin. Nah, ini ya. Yang kedua adalah ditandai alif lam. Ar-rajulu, as-sayyaratu, al-ajuzu, as-sabah, al-hafilah. Nah, itu semua adalah isim. Al-qurbi ya, karena ada alif lamnya. Oke. Yang berikutnya ciri isim adalah dimasuki harf jar. Ya, tadi yang menjarkan isim sesudah harf. Nah, ini seperti tadi sudah kita bahas. Misalnya kata fis sobah, maka asobah kemasukan huruf pi, maka asobah adalah isim ya. Bil hafilah, itu jelas ada bi-nya, harf jar bi, maka al hafilah adalah isim selain ditandai oleh alif lam. Ini fi but-in, fi adalah harf ya, harf jar. But-in kayak dibacanya in, laisa an, laisa un ya. Min nafidatis sayyarah. Nah, nafidah tidak ada tanwin, tapi dia kemasukan min ya, maka nafidah adalah isim. Kenapa nafidah tidak ada alif lam? Karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf itu disandarkan kepada as-sayyarah, yang as-sayyarahnya itu ada alif lamnya, merupakan isim ya. Oke. Itu ciri-ciri isim ya. Macam-macam isim. Nah, ini isim jamad, kata benda. Isim alam, kata nama ya, yang menjadi namanya. Fatimah, Ipah, Nur, Ahmad, Nabila, Siti, Zulaiha, Muhammad, dan seterusnya ya. Itu namanya isim alam. Udah laminya Siti nggak bisa dijadi soto, nggak bisa ya, nama orang masa soto. Oke. Kemudian isim sifat. Nah, kata sifat, mahiroh, pandai, zakiyun, cerdas, kaslanun, malas, hasinun, baik, koribun, dekat, akrab ya, alimun, berpengetahuan, soghirun, kecil. Nah, itu oke ya. Oke, dan seterusnya silahkan baca sendiri ya. Jadi sudah ada filenya, tinggal kamu download. Kerjakan latihannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.